Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Suki Abdul kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Kali ini saya sudah ada di Indo Climb FX Sudirman. Indonesia ini baru saja menjadi tuan rumah dari EFSC Climbing World Cup 2022 yang baru saja diselenggarakan September 2022 lalu. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana cabang olahraga panjat tebing di Indonesia bersama dengan anggota Komisi 10 dan juga atlet panjat tebing. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Suki Abdul kembali dalam Kabar Nusantara. Saya sudah bersama dengan Bapak Andreas Hugo Pereira, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Apa kabar? Selamat pagi Pak Andreas. Halo, pagi Uki. Sehat ya Pak? Merdeka Pak? Merdeka. Dan juga pasti sudah bersama dengan dua atlet kita ini, ada Raffi Andi Ramadan dan juga Raffianto Ramadan, atlet panjat tebing. Selamat pagi Raffi dan juga Raffianto. Selamat pagi. Ini beda ini untung gampang ya, pakai kacamata dengan kacamata. Iya. Pak, ini kita ngomongin soal, kali ini kita ada di Indo Climb di FX Sudirman. Kita mau ngomongin soal terkait dengan bagaimana perkembangan dunia olahraga panjat tebing. Kalau Pak Andreas sendiri melihatnya bagaimana nih Pak perkembangan olahraga, khususnya kita ngomongin soal panjat tebing? Saya bicara dari pengetahuan saya. Oke. Artinya kalau saya perhatikan panjat tebing ini dari tahun 80-an ya, ketika kami masih kuliah waktu itu. Panjat tebing ini kan lebih sebagai olahraga masyarakat, olahraga hobi dari para pencinta alam, ya para mereka yang bergerak di dunia ini, dunia olahraga alam gitu, pendaki gunung. Betul. Dan itu yang saya tahu gitu. Misalnya di kampus-kampus kan banyak Mapala di Bandung terutama karena saya kuliah di Bandung. Nah, tapi kesini kan panjat tebing ini menjadi olahraga prestasi gitu. Bahkan kita tahu bahwa tahun 2024 itu panjat tebing itu akan masuk di dalam Olimpiade di Paris gitu. Dan akan dipertandingkan secara resmi. Ya, kita juga dapat informasi bahwa panjat tebing ini akan menjadi olahraga yang masuk di dalam Olimpiade dan akan memperebutkan 4 medali emas, 2 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki gitu. Sehingga ini olahraga prestasi yang perlu menjadi fokus perhatian untuk Indonesia. Nah, juga dalam hal ini prestasi panjat tebing Indonesia itu ya boleh dikatakan masuk di dalam ranking dunia kan. Karena kita tahu ada dua atlet Indonesia di bidang kategori speed ya. Kategori speed itu masuk ranking pertama dan ranking kedua. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Fredrik dan Kiromal. Itu ranking 1 dan ranking 2. Kemudian juga di kategori lead ya. Kategori lead juga itu masuk peringkat-peringkat ya 70-an besar secara internasional gitu. Nah, sehingga ini sebenarnya peluang bagi Indonesia untuk menggapai prestasi internasional. Oke. Oleh karena itu, saya kira berkaitan dengan perencanaan pembangunan olahraga di Indonesia dengan adanya desain besar olahraga Indonesia, olahraga nasional dan DPR RI, kebetulan Komisi 10 bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita baru menyelesaikan undang-undang sistem olahraga. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah momentum yang pas, momentum yang tepat untuk mengakselerasi perkembangan olahraga khususnya panjat tebing ini. Karena panjat tebing ini menjadi salah satu prioritas dari desain besar olahraga nasional. Oke, jadi tadi Bapak melihat sebenarnya ini juga olahraga yang pecinta alam, tapi juga mungkin jadi sebuah nantinya sudah masuk juga di desain besar olahraga nasional. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sama Raffi Andi dan juga Raffianto, kenapa milih olahraga panjat tebing? Dari sekian banyak cabang olahraga yang ada di Indonesia, kenapa kalian memilih olahraga panjat tebing kalau boleh tahu? Ya, untuk sebenarnya alasan utamanya karena sebelumnya tante dan om saya itu
atlet. Jadi Atlet panjat tebing juga? ya, jadi kita melihat kayaknya olahraga ini banyak tantangannya gitu. Oke. Jadi setiap jalur, setiap perlombaan itu jalurnya berbeda-beda. Jadi ada tantangan tersendiri buat kita. Jadi nggak gampang bosan kalau olahraga panjat tebing itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau Raffiandi? Sebenarnya hampir sama sih, tapi yang ngebedain juga awalnya kan emang cuma kayak ikut latihan, nonton. Nah, mulai dari situ tuh kayak wah tertarik nih sama olahraga ini. Oke. Akhirnya itu mulai mungkin dari umur 4 tahun mungkin. 4 tahun udah? Iya, 4 tahun. udah 4 tahun Bapak lagi ngapain? tapi itu kita latihannya belum serius. Jadi kayak Oke. gimana caranya ikut panjat tebing ini itu bukan karena tertekan atau dari ajakan yang lain, karena Oke. itu kemauan diri sendiri. Akhirnya kita suka panjat tebing ini ya karena emang kita memilih itu untuk Jadi bukan berlatih, karena ya. tante yang sebagai atlet akhirnya kalian berdua Raffiandi dan Raffianto memilih panjat tebing ya, tapi Iya. benar dari hati keinginan akhirnya dari 4 tahun sekarang udah hampir 19 tahun, udah Iya. hampir 15 tahun gitu berarti. udah cukup lama ya. Cukup lama. Pak, kalau kita ngomongin tadi kan Bapak sebenarnya ngomongin ini panjat tebing ini sudah berskala internasional, sudah kita punya 2 atlet yang juga peringkat dunia gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih secara kasat mata, ini cabang olahraga tentu aja nih. Kalau misalnya kita melihat bulu tangkis, sepak bola gitu yang menjadi primadona. Tapi kalau panjat tebing padahal sudah menghasilkan prestasi mendunia, tapi atlet-atletnya kayaknya kurang mendapatkan perhatian gitu, Pak. Gimana, Pak? Nah, ini karena itu tadi yang saya katakan tadi, perkembangan di Indonesia khususnya bahwa panjat tebing ini menjadi olahraga prestasi ini saya kira relatif baru ya. Iya, betul. Relatif baru. Sementara kalau kita tahu sepak bola, bulu tangkis itu sudah dari dulu menjadi bagian dari olahraga prestasi gitu. Oleh karena itu dengan prestasi yang dicapai oleh para atlet Indonesia ini, ya teman-teman media juga harus bantu gitu untuk mempromosikan mereka, sehingga dengan perencanaan DBON itu pemerintah akan memberikan perhatian, dan saya kira disinilah pentingnya bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian melalui DBON, Desain Besar Olahraga Nasional itu, sehingga dengan demikian ya prestasi internasional itu bisa kita capai pada Olimpiade nanti. Oke, dukungan dari pemerintah juga diharapkan ya untuk akhirnya bagaimana prestasi-prestasi cabang olahraga yang setidaknya belum jadi primadona, belum jadi kecinaan masyarakat, ini bisa dikenal oleh masyarakat. Kita mau tanya lagi nanti terkait dengan bagaimana nih olahraga world climbing atau panjat tebing di Indonesia. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Yes. Oh,皆さん拍手をお願いいたします。 Kembali lagi di Kabar Nusantara, kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih atlet-atlet panjat tebing Indonesia. Pak Raffiandi dan juga Raffianto, kalau misalnya melihat sejauh ini dukungan pemerintah, dukungan misalnya Kementerian Olahraga, itu gimana nih terhadap kalian sendiri sebagai atlet panjat tebing? Kalau untuk dukungannya mungkin amat sangat minim Oke. menurut saya, karena kemarin saya berangkat ke Jepang itu dari organisasi ini Indoclimb. Jadi bantuan dari pemerintah itu sama sekali tidak ada. Jadi memang kita berangkat secara pribadi dan kita melakukan sumbangan donasi dari teman-teman. Jadi murni nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, dan memang itu kemauan dari kita karena menurut kita itu sangat penting untuk mengikuti di Jepang kemarin, karena format itu untuk Olimpiade 2024. Jadi memang belum
belum resmi, tapi itu format yang akan digunakan nanti di Prakualifikasi, Olimpiade. Oke, jadi kalau kemarin berangkat ke Jepang untuk mengikuti salah satu kompetisi yang nantinya sebagai salah satu untuk bisa maju di Olimpiade di Paris di 2024. Kalau Raffiandi kan melihatnya sejauh ini gimana nih? Kalau misalnya tadi dukungan pemerintah sangat minim, tapi sudah ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh kalian berdua maupun juga misalnya Indoclam ini untuk akhirnya bisa mengejar gitu atau mendorong Pak dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau juga Federasi dari Panjat Tebing Indonesia? Sebenarnya kalau dari federasi sendiri kemarin waktu ada kejuaraan dunia di Jakarta yang pertama kali saya ikutin, itu Indonesia baru pertama kali masuk final untuk kategori lead. Oke, kamu? Ya, Dari sekian tahun lamanya dari sekian mungkin. tahun lamanya Indonesia turun Ikut. di kategori lead, saya yang pertama kali masuk ke babak final. Sehabis itu karena mungkin dari ketua federasi atau dari teman-teman pengurus lainnya emang mereka katakan kurang memperhatikan atlet-atlet di luar pelatnas. Mereka nggak tahu kalau ada kalian berdua gitu ya. Ada potensi lain dari teman-teman yang di luar pelatnas. Sehabis kita masuk ke babak final, akhirnya mulai ada berita yang saya dengar, yang saya baca juga bahwa akan ada kita berdua masuk ke dalam tim pelatnas. Tapi sehabis berita itu naik, belum ada Respon langsung. respon atau tanggapan langsung. Belum ada implementasinya, belum ada realisasinya, baru naik berita aja, tapi ternyata belum ada realisasinya. Gimana nih Pak Andreas melihatnya sejauh ini kalau misalnya melihat dari apa yang disampaikan Raffi dan juga Raffianto? Jadi apa yang disampaikan oleh Raffiandi dan Raffianto ini penting. Kenapa? Karena mereka mengikuti kompetisi di Jepang itu bagian dari kualifikasi, prakualifikasi menuju Olimpiade kan. Iya, Karena itu mengumpulkan poin biasanya, Iya, mengumpulkan poin untuk meningkatkan peringkat. Iya, betul. Dengan demikian mereka bisa masuk di Olimpiade nanti gitu. Nah, disinilah saya kira ya perlunya pemerintah memperhatikan gitu. Artinya kalau kita bicara soal prestasi, nah itu harus dipersiapkan dari awal gitu. Nah selama ini kan negara dalam hal ini pemerintah, ya ini otokritik buat kita juga, kita semua gitu. Artinya baik pemerintah, baik DPR, jangan tunggu nanti kalau ketika baru prestasi baru dikasih hadiah gitu. Kan modelnya sekarang tuh gitu. Diam-diam atletnya udah berprestasi, baru pemerintah baru ikut klaim gitu. Seolah-olah kita ini ikut kan, membantu, kita yang ikut mempersiapkan. Padahal mereka berjuang mempersiapkan sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya kira dengan adanya tadi saya kira DBON itu desain besar olahraga nasional itu juga mempunyai kekuatan hukum yaitu keputusan presiden, saya lupa nomornya tapi tahun 2021 Juli 2021 dikeluarkan. Itu merupakan dasar untuk persiapan atlet-atlet ini gitu. Untuk menuju pada Olimpiade. Sehingga persis apa yang dikatakan oleh Raffiandi dan Raffianto ini perlu menjadi bagian dari persiapan itu gitu. Jadi karena panjat tebing ini juga masuk menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional menuju Olimpiade. Informasi dari mereka ini saya kira perlu menjadi perhatian sehingga ya apa itu Raffi dan Raffiandi dan Raffianto atau atlet-atlet panjat tebing yang lain yang berprestasi seharusnya juga masuk di dalam persiapan itu gitu. Masuk dari bagian dari persiapan menuju Olimpiade tahun 2024. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin ini bukan Raffiandi dan Raffianto aja atau bukan cabang olahraga panjat tebing aja, mungkin banyak cabang-cabang olahraga lain juga sebenarnya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Tidak hanya dana ataupun juga fisik dan juga moral, tapi juga banyak nih sebenarnya atlet-atlet yang kita tidak tahu ya Pak ya keberadaannya, tapi sudah mengharumkan ataupun juga sudah berprestasi. Sebenarnya kalau Bapak sendiri melihat nih dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang baru saja disahkan oleh DPR dan juga dalam hal ini Komisi 10, ini bagaimana Pak melihat binaan, melihat potensi-potensi para atlet kita di daerah-daerah yang setidaknya ini juga perlu kita terus kembangkan gitu Pak? Ya, jadi apa ya, kalau boleh saya katakan core daripada desain, core daripada sistem olahraga nasional tersebut, undang-undang sistem olahraga tersebut itu ada di DBON itu gitu.
Jadi di DBON ini kita bicara soal olahraga prestasi ya. Kita bicara olahraga prestasi, yaitu ada 12 bidang olahraga yang bisa berubah sesuai dengan prestasi yang dicapai gitu. Nah, sehingga dengan ini mendesak negara untuk terlibat, negara hadir mempersiapkan atlet. Nah, di daerah pun persiapan ini dilakukan melalui desain besar olahraga di daerah gitu. Jadi ada fokus-fokus bidang-bidang olahraga yang perlu di-push untuk meningkatkan prestasinya. Dan di sini pentingnya kehadiran negara untuk mempersiapkan atlet tadi. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dulu kita tunggu berprestasi dulu, negara pura-pura hadir dan mengklaim itu. Nah, sekarang negara harus dari awal mempersiapkan sehingga dengan demikian kita bisa mencapai prestasi internasional. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin kalian berdua, Raffian dan juga Raffianto, kenapa tetap ini udah nggak ada dukungan dari pemerintah, kenapa tetap mau akhirnya ke Jepang? Atau apa sih yang membuat kalian terus mau berprestasi, terus mau ikut kompetisi kayak gitu? Alasan utamanya ya karena kita ingin berprestasi gitu. Mau ada dukungan atau tidak, ya karena kita bergerak untuk prestasi Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya. Mungkin memang sangat sedikit perhatian dari pemerintah yang membuat kita mungkin agak sedikit frustasi karena memang sekali mungkin biaya untuk World Cup itu untuk kita berdua lumayan untuk biayanya itu sendiri kan, karena memang untuk dari tiket pesawat biaya ke luar negeri kan ya kita tahu nggak murah gitu. Jadi mungkin saya berharap banget pemerintah terus memperhatikan atlet-atlet yang memang sedang berkembang, jangan ingin melihat oh yang punya potensi aja nih baru didanain, baru diinin. Kita ngelihat juga yang ingin berkembang, jadi pemerintah juga harus memperhatikan itu. Oke, kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Nih, saya mau tahu nih, orang di Nusa Tenggara Timur kan mungkin daerahnya alam gitu ya, Pak. Siapa tahu nih Bapak juga bisa nyobain ini, Pak. Coba, iya, Pak. ini kita sekarang ini ada di Indoclimb FX ini. Kurang lebih mirip-mirip dengan di Flores ini, tebing-tebingnya nih. Saya liatin Bapak aja ya, karena Bapak udah pakai sepatunya yang cocok nih. Coba, Pak. Ini olahraga yang menantang, benar-benar menantang. Ini untuk anak-anak muda kita nih. Coba ini kita dia, coba nih. Andres Hugo Palera nih, anggota Komisi 10 mau cobain nih. Kalau naik turun-turun lagi nanti. Saya nggak perlu ini kan. Waduh. Bisa, Pak. Sampai sini aja kayaknya nih. Kirain mau nyusul. Kalau sampai atas nanti nggak turun-turun lagi nanti. Nanti bisa ngalahin Raffi dan juga Raffianto nih. Oke, boleh turun. Wah. Dari luar biasa nih. Saya kalau turun kayak gini bisa sih, Pak. Kalau turun gitu dong bisa nih. Nah, selamat. Luar biasa. Raffi dan juga Raffiandi, kalau misalnya udah ada Pak Andreas ini dari Komisi 10, apa nih yang kalian harapkan untuk akhirnya ke depan terkait dengan olahraga panjat tebing ini? Kalau misalnya perhatiannya seperti apa yang ingin kalian harapkan? Terlebih untuk tahun depan kita ada seri World Cup, Pak. Jadi ada sekitar mungkin 20 atau 30 di Eropa terutama. Jadi ada boulder dan lead, itu juga akan menjadi kualifikasi kita nanti di Olimpiade. Jadi kalau kita nggak ikut World Cup, sayang Pak. Jadi mungkin poinnya akan berkurang nanti. Kesempatan untuk kita ikut kualifikasi Olimpiade lebih
minim. Jadi kalau misalnya kita ikut seri World Cup tahun depan, jadi ada banyak tuh, nanti ada di Jepang, ada di Korea, sama ada di Eropa nanti itu. Lombanya itu bakal panjang. Jadi itu semoga kita bisa Terlibat ikut ya. Karena butuh dana yang cukup banyak sih kalau untuk World Cup tahun depan. Oke, tapi anggaran kayaknya udah diketuk ya Pak? Enggak, artinya gini, kalau kita konsisten dengan DBON itu, nah kegiatan keikutsertaan di kualifikasi ini penting. Tanpa ikut di kualifikasi, mereka tidak akan dapat poin gitu, dan itu tidak akan memungkinkan mereka untuk ikut di Olimpiade gitu. Jadi omong kosong kalau kita bilang kita mau olahraga prestasi, prestasi dunia, tapi kalau kita tidak mendukung mereka ini untuk ikut di dalam event-event internasional yang merupakan kualifikasi menuju pada Olimpiade. Oleh karena di sini saya kira pesan untuk kita semua, terutama pemerintah, untuk memberikan perhatian khusus pada atlet-atlet panjat tebing untuk berikan kesempatan mereka untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri dan ikut di dalam kualifikasi kalau kita mau ikut di dalam Olimpiade nanti gitu. Dan itu merupakan persyaratan mutlak gitu. Tanpa kualifikasi, tanpa keikutsertaan di dalam kualifikasi, tidak mungkin kita ikut di Olimpiade. Jadi walaupun ada maupun tanpa ada dukungan, tapi berharapnya ada dukungan dong dari pemerintah. Harus. Raffi dan juga Rafianto akan terus berlatih, akan terus berprestasi, dan untuk pastinya untuk satu tujuannya itu untuk membanggakan nama, mengharumkan nama Indonesia gitu ke depannya gitu. Ya, mungkin ada mau disampaikan juga Raffi sama Rafianto. Ya harapan saya dan teman-teman yang lain, khususnya untuk atlet-atlet lead dan boulder, semoga mereka yang emang belum punya kesempatan untuk berlaga di event internasional ya khususnya, karena emang kita sendiri ada yang namanya sirkuit nasional atau kejuaraan nasional. Jadi itu mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk atlet-atlet emang mempunyai prestasi atau peringkat 5 besar bisa ikut ke dalam kejuaraan dunia panjat tebing untuk tahun depan. Karena akan banyak nih lomba-lomba tahun depan. Semoga nggak kita aja, jadi ada teman-teman yang lain, mau dari pelatnas, mau itu dari luar pelatnas, intinya sama-sama tujuannya untuk membawa nama Indonesia. Mau menambahkan? Ya mungkin kurang lebih sama. Jadi jangan terlalu terpaku sama speed, karena kita juga ada lead dan boulder. Kita sama-sama juga punya peluang di sana. Jadi mungkin tetap sama-sama mendukung atlet panjat tebing juga, mungkin seperti itu. Nah, kita juga harapkan sebenarnya tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, bukan hanya atlet panjat tebing, tapi banyak atlet di Indonesia yang mungkin saat ini juga membutuhkan dukungan dana maupun juga support dari pemerintah terkait dengan bagaimana untuk akhirnya bisa memajukan cabang-cabang olahraga lain yang mungkin belum jadi primadona. Terakhir mungkin Pak Andreas Hugo Parera ada yang ingin disampaikan untuk para atlet di luar sana, bukan hanya Raffi dan juga Rafianto, yang juga mungkin dua atlet ini yang juga sedang terus berjuang untuk akhirnya bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Ya, bicara tentang olahraga prestasi, kita sudah punya perencanaan, yaitu desain besar olahraga nasional tadi, dan kita konsisten dengan itu gitu. Fokuslah pada prestasi, fokuslah pada melaksanakan desain besar olahraga nasional itu dengan dukungan yang perlu untuk diperhatikan dalam persiapan, yaitu sport scientific. Jadi dukungan kerja yang ilmiah gitu. Untuk mempersiapkan mereka dari segi gizinya, dari segi latihannya, dukungan segala aspek yang memberikan kesempatan mereka untuk meningkatkan prestasi semaksimal mungkin. Hanya dengan itu kita akan mencapai prestasi dunia, dan kita nanti kemudian bisa berbicara banyak di dalam event-event besar, Olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan dunia. Paling tidak di kejuaraan-kejuaraan di Asia. Oke, jadi setelah ini Pak Andreas akan telepon Menteri Olahraga dan juga Ketua Umum dari Panjat Tebing Indonesia. Saya kira Pak Menteri itu punya perhatian yang khusus, sehingga saya kira beliau akan memperhatikan ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 sudah hadir. Sehat-sehat ya Bapak. Dan juga pastinya terima kasih Raffi Andi dan juga Rafianto Ramadan, atlet panjat tebing kita. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga pastinya untuk Indoclimb di FX Sudirman. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga. Merdeka. Merdeka.